Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Sari, NIM 609119446. Kelas B. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang modul praktikum 5, yaitu list dan iterator. Bisa kita ketahui, pada struktur array, penambahan data tidak boleh melebihi kapasitas array yang telah dideklarasikan. Jika tetap ingin menambah data pada koleksi array, maka tidak ada jalan lain kecuali membuat array baru dengan kapasitas yang diinginkan, kemudian menyalin array sebelumnya. Cara ini selain membutuhkan komputasi lebih juga tidak efektif dari sisi kode program. Masalah lainnya dengan array adalah jika ingin mengakses setiap elemen array, maka cara standar yang telah diperkenalkan adalah melalui logika looping menggunakan struktur for definitive. Artinya kode program harus tahu berapa elemen array yang ada sehingga tepat diberlakukan perulangan. Jika tidak, risiko error pada runtime akan terjadi dan memaksa program berhenti. Oleh karena itu, struktur list dan iterator digunakan untuk mengorganisasi koleksi data, mengakses dan memodifikasi elemen data tanpa harus tahu pasti berapa elemen dalam setiap list. Sebagai contoh perbandingan akan diperlihatkan koleksi data dengan akses elemen data tanpa list dan dengan menggunakan list dan iterator. Perhatikan contoh berikut. Berikut contohnya. Pada contoh ini, iterator menggunakan fungsi begin dan end untuk merujuk awal dan akhir data dalam koleksi data. Sementara itu, perulangan dengan mengakses indeks data bersifat statis, sehingga penambahan data pada koleksi data tidak tercetak karena indeks koleksi data tidak diupdate pada kondisi perulangan. Hal yang tidak terjadi pada looping menggunakan iterator. Selain sifat dinamis tersebut, iterator dengan struktur list yang dipakai bersamaan memberikan beberapa variasi iterasi terhadap elemen-elemen objek data dalam list. Berikut ini deklarasi vektor. Deklarasi iteratornya ini. Dan tanpa iterator, ini akses elemen tanpa iterator. Dan yang dengan iterator, tambahan elemen ke vektor, yaitu dengan menambah elemen, dan ini elemen tambahan di luar indeks array. Dan hasilnya yang tanpa iterator itu ini, dengan iterator
Ini hasil akhir dari penjelasan kode modul 5. Sekian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan modul praktikum 6, yaitu tree. Tree adalah node-node data yang dihubungkan secara hierarki. Setiap node data kecuali node daun akan memiliki sedikitnya satu hierarki node di bawahnya yang disebut node anak. Kemudian node-node anak itu pun memiliki lagi hierarki node anak di bawahnya sehingga membentuk rangkaian hierarki node dengan level 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada beragam struktur data model tree yang diberikan berdasarkan jumlah anak setiap node. Tree secara general adalah struktur hierarki data yang memiliki node root sebagai node awal, kemudian juga memiliki hierarki node anak di bawahnya. Binary tree adalah hierarki struktur data dengan kriteria maksimal node anak setiap node adalah 2. Sedangkan full binary tree adalah hierarki node yang setiap node parentnya pasti memiliki 2 node anak kecuali node daun. Tree dapat diimplementasikan menggunakan double linked list. Kita lihat contohnya. Berikut contohnya. Untuk mencetak elemen data setiap node, maka terdapat 3 pendekatan yang bisa digunakan. Masing-masing pendekatan tersebut diimplementasikan sebagai berikut.
Ini deklarasi struktur double linked nodenya dan ini metode cetak tri. Deklarasi rootnya berikut data dalam struktur array. Reorder, reorder, in order.
dan hasilannya berikut hasilannya. Sekian penjelasannya. Selanjutnya modul praktikum 7, Heaps dan Priority Queue. Priority queue adalah sistem antrian yang berdasarkan pada prioritas, berbeda dengan antrian biasa. Tipe antrian ini tidak menganut prinsip FIFO atau pertama masuk, pertama dilayani. Sebaliknya, setiap node dalam struktur data akan diproses terlebih dahulu sesuai dengan prioritas node tersebut. Dalam kehidupan nyata, mode antrian seperti ini dapat pula kita temui. Misalnya, antrian pelayanan rumah sakit tentu akan memprioritaskan alias mendahulukan pelayanan kesehatan bagi pasien darurat, meskipun yang bersangkutan datang belakangan. Demikian juga seorang pasien yang datang dan hendak melahirkan akan lebih diperhatikan dulu untuk mendapatkan pelayanan dan seterusnya.
Dalam struktur data, prioritas ditentukan berdasarkan keperluan dan programmer saat membentuk struktur data. Prioritas bisa ditandai dengan bilangan integer yang terurut dari angka minimum ke angka maksimum yang menunjukkan prioritas data tersebut. Antrian prioritas paling mudah dibentuk dengan menggunakan array koleksi dari prioritas. Misalnya, sebuah struktur data disusun dengan prioritas berikut. Struktur data disusun dengan prioritas seperti berikut ini. Selanjutnya, kita dapat mendeklarasikan sebuah array yang berisi elemen-elemen node dengan penanda prioritas berbeda. Dalam hal ini, array berfungsi sebagai kontainer antrian dan elemen node di dalamnya adalah antrian data. Pada operasi dequeue atau pop, elemen akan dikeluarkan dari array menurut nilai priority dari node bukan dari indeks posisinya dalam array. Elemen array yang telah dikeluarkan akan diset menjadi 0. Sebaliknya, dalam operasi enqueue atau push, elemen ditambahkan pada posisi mana saja dalam array selama elemen array tersebut masih kosong atau bernilai 0. Selain array, struk linked list yang telah dipraktekkan pada pertemuan sebelumnya juga bisa dimodifikasi menjadi struktur antrian prioritas. Hal yang perlu dilakukan hanya menambahkan atribut priority dalam struk node seperti contoh berikut. Contohnya seperti berikut ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam memodifikasi program sebelumnya menjadi antrian prioritas adalah pada operasi dequeue atau pop. Operasi tersebut tidak lagi mengeluarkan array dari heap antrian, tapi harus memeriksa setiap node dalam linked list dan mengeluarkan alias menghapus node dengan nilai priority tertinggi. Meski bisa menggunakan array dan linked list dalam membuat struktur antrian prioritas, tapi cara yang paling baik adalah dengan menggunakan heap. Heap adalah struktur data tree dengan penanda min atau max. Bahkan heap disebut antrian prioritas itu sendiri. Perhatikan implementasi antrian prioritas berikut menggunakan struktur heap max.
Berikut contoh program priority queue dengan struktur. Jadi ini programnya. Program priority queue dengan struktur ini hasilnya yaitu ini hasil dari program tersebut. Priority queue dengan struktur. Sekian dari saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum 8 yaitu hash table. Hash table adalah sebuah struktur data yang memetakan data ke dalam tabel key value dengan menggunakan fungsi hashing. Fungsi hash bisa menggunakan banyak alternatif sepanjang dapat digunakan untuk memetakan key dan value ke dalam suatu buket atau hash table. Berbeda dengan array yang menggunakan indeks sebagai key untuk mengakses value, struktur hash table bisa menggunakan key apa saja sepanjang dapat dipetakan melalui fungsi hash. Key bisa berupa string yang dilewatkan pada fungsi hash. Fungsi hash ini
yang mengembalikan hash value yang akan disimpan dalam buket. Setiap hash value akan menunjuk pada data value yang ikut disimpan pada saat operasi insert data. Selanjutnya, untuk membuat sebuah struktur hash tabel, maka harus tersedia fungsi hash yang akan memproses key dengan output hash value. Selanjutnya, dengan cara yang sama kita bisa membuat struktur hash tabel sederhana dengan menggunakan array sebagai buket atau kontainer, fungsi panjang karakter key sebagai fungsi hash. Perhatikan contoh berikut. Berikut contoh hash tabel dengan double linked list. Pada contoh tersebut, baik key maupun value menggunakan data integer. Tentu saja data string atau tipe data lain dapat juga digunakan. Demikian juga fungsi hashing selain modulus juga bisa kita gunakan sepanjang dapat memetakan key value ke dalam kontainer data secara tepat. Ini deklarasi node-nya dan deklarasi kelas. Fungsi hashnya. Insert pada kunci elemen. Remove pada kunci elemen. Ini no element found at key. Dan share pada kunci elemen. Di sini kita mencari elemen ditemukan pada kunci. Di sini pilihannya elemen ditemukan pada kunci, no element found at key. Main menu. Yang pertama, operasi hash tabel dan masukkan elemen ke dalam tabel. Kedua, cari elemen dari kunci, hapus elemen pada kunci dan exit. Pilihannya dan run-nya yaitu run-nya yang ini. Masukkan elemen ke dalam tabel.
Hapus elemen pada kunci. Sekian. Selanjutnya, penjelasan dari modul praktikum 9 yaitu map dan skip list. Map adalah struktur data yang memetakan key value secara berpasangan. Map tidak memungkinkan adanya dua value yang memiliki key yang sama. Map secara internal akan menyimpan data secara urut. Map adalah bagian dari standar template library atau STL.
Seperti list yang telah diperkenalkan pada praktikum sebelumnya, iterasi untuk mengakses elemen-elemen pasangan map dilakukan dengan menggunakan iterator. Map menyediakan fungsi-fungsi dasar seperti begin, end, size, dan beberapa fungsi standar lain. Map sangat dinamis dalam mengorganisasikan elemen data yang memungkinkan diakses secara cepat dengan pasangan kuncinya. Ini lebih efektif dibandingkan struktur array yang mengharuskan terkait pada penomoran indeks array. Sementara skip list adalah single linked list yang memiliki fungsi dinamis untuk proses insert dan remove node tidak saja pada ujung head atau tail, tapi juga pada posisi tangan senarai. Suatu catatan bahwa teknik implementasi skip list yang baik akan meningkatkan performance struktur data ini melebihi performa B-tree. Berikut ini contoh program skip list. Deklarasi skip node, dan ini deklarasi skip list. Yang utama itu berisi menu pilihan, yaitu masukkan elemen, hapus elemen, cari elemen, tampilkan list, exit. Random value generator dan random level generator. Masukkan elemen di skip list di sini. Dan hapus elemen dari skip list. Yang ini kodenya. Menampilkan elemen of skip list, share elemen skip list, dan hasilnya yaitu hasil dari program skip list adalah operasi pada skip list. Yang pertama, masukkan elemen. Kedua, hapus elemen. Kemudian
Kemudian yang pertama lagi masukkan elemen 1, 3, kemudian ketiga cari elemen 2, 3. Yang keempat, tampilkan list. Yang kelima, exit. Sekian, dan selanjutnya contoh program map. Ini adalah deklarasi map kontainer. Insert elemen secara acak. 1,40, 2,30, 3,60, 3,60, 4,20, 5,20, 6,50, dan 7,10. Cetak map 1. Salin elemen dari map 1 ke map 2, yaitu map integer. Dan mencetak elemen map 2. Hapus elemen dari map, elemen dengan key 3 dalam map 2, hapus elemen dengan key 4. Lower bound dan upper bound untuk map 1 key sama dengan 5. Dan hasil runnya adalah hasil salin ke map 2 dari map 1 yaitu ini. Hasil runnya map 1. Sekian penjelasan dari modul 9. Selanjutnya penjelasan modul praktikum 10. Trace and graph. Tree adalah struktur data serupa tree yang disusun dari node-node linked list. Perbedaan tree dengan struktur data tree adalah pada tree hierarki, node tidak lain adalah hierarki alfabet yang disusun untuk membentuk kata kunci.
Jadi tree digunakan untuk menyimpan informasi kata atau kalimat dalam struktur pohon data. Pada contoh tree, kata an, en, any, en, dan et disusun sebagai abjad berjenjang yang dapat dirujuk pada hierarki pohon data. Huruf A menjadi parent dari semua huruf lain pembentuk kata. Dengan demikian, penyebutan huruf A dalam pohon data tidak berulang dalam satu level. Berikut ini contoh sederhana program tree sampel. Tree adalah contoh tree pada contoh menggunakan abstrak data tipe yaitu class dan user definite tipe yaitu struct untuk membuat struktur pohon data. Berbeda dengan tree, graph dalam struktur data adalah koleksi node-node yang saling berhubungan dan tidak dalam bentuk hierarki. Dalam graph, setiap node bisa mempresentasikan data apa saja, misalnya data tentang kota-kota yang saling berhubungan. Garis-garis penghubungnya diibaratkan jalan-jalan yang menghubungkan kota dan seterusnya. Graph terdiri atas 6 node-node yang saling terhubung. Tidak ada pola yang menjadi dasar hubungan setiap node. Pada prakteknya, graph bisa digunakan untuk mempresentasikan jaringan komputer dalam rancangan protokol komunikasi data. Sesuai dengan sifat node, graph dikelompokkan menjadi graph terarah dan graph tidak terarah. Dalam pemrograman, masing-masing struktur graph memiliki implementasi sesuai dengan kasus yang ingin dipecahkan. Graph secara teori direpresentasikan melalui dua cara, yaitu adjacency matrix dan adjacency list. Ini contoh program sederhana. Contoh program tree sederhana. Hasil runnya yaitu ini hasil runnya.
Selanjutnya berikut ini adalah contoh program Grab. Contoh program Grab. Contoh program Grab ini storage adjective list itemsnya, struktur toast, dan hasil runnya yaitu seperti ini. Sekian dari saya penjelasan mulai dari modul 5 sampai 10. Sekian.